Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, ada informasi penting dan harus secepatnya saya sampaikan karena ya berhubung waktu yang tidak banyak lagi gitu ya. Jadi kita sengaja posting pagi-pagi. Dan buat teman-teman memang yang hari ini rencananya akan melakukan suntikan semangat terhadap skuad Persib Bandung di GBLA, ada informasi yang tidak boleh dilewatkan dan biar tidak jadi mispersepsi, jadi disimak baik-baik gitu ya teman-teman. Sekali lagi hari ini untuk rencana dari teman-teman Boboto, baik itu Viking dan gabungan dengan Boboto yang lainnya, komunitas yang lainnya, itu akan memberikan suntikan semangat seperti biasa setiap tahun ketika Persib Bandung akan menghadapi Persija atau sebaliknya gitu ya. Karena ya ada satu keinginan menghadapi tim ini tuh kita tidak boleh kalah katanya. Nah ini memang direncanakan teman-teman Boboto akan menghadiri ke GBLA itu mulai jam 8 pagi. Namun teman-teman ini ada informasi dari teman-teman manajemen, dari official juga, dari Panpel juga bahwa pengelola GBLA itu tidak akan membuka pintu stadion akses masuk ke dalam tribun sebelum latihan selesai gitu ya. Jadi menurut manajemen hari ini karena kita tahu venue dipindahkan ke Samarinda, jadi ada latihan yang mendadak gitu ya. Kita harus latihan tertutup hari ini. Jadi Boyan Hodak tidak mengizinkan sebelum latihan selesai untuk bisa masuk untuk penonton, bahkan media pun hanya 15 menit awal saja, setelahnya ya tidak boleh meliput katanya gitu ya teman-teman. Jadi ya mohon pengertiannya. Latihan tertutup ini direncanakan selesai sampai dengan 9.30 sampai dengan jam 10 pagi gitu ya. Jadi antara 9.30 sampai dengan jam 10 pagi itu baru bisa dibuka. Gerbang mana yang dibuka nanti diinfokan oleh pengelola stadion katanya. Yang penting mah masuknya dari tempat bus datang, entah itu dari gerbang biru atau dari VIP, nanti diinfokan oleh pengelola. Yang penting mangga saja teman-teman kalau memang mau melakukan suntikan semangat ya datang saja dengan tidak membawa benda berbahaya apapun, tapi ada terkecualinya. Saat ini yang membawa flare, membawa smoke bomb itu dipersilahkan katanya gitu ya, karena tidak ada larangan. Yang penting aman dan tertib saja katanya gitu ya teman-teman. Boleh mangga mau bawa bendera segede gaban pun ya mangga gitu ya. Itu pokoknya sesemangat mungkin lah nanti untuk menyemangati tim Persib Bandung, asal jangan bawa-bawa benda tajam dan yang benda berbahaya lainnya gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan segera mungkin ini pesannya disampaikan. Takutnya nanti ada salah paham, loh kenapa kita nggak boleh masuk ke stadion, loh kenapa kita nggak ini nggak itu. Nah ini sudah dijelaskan bahwa manajemen menitipkan pesan kepada kami gitu ya, bahwa jangan masuk dulu atau tidak bisa masuk dulu, sengaja pagar ditutup untuk memberikan kesempatan tim Persib Bandung melakukan latihan taktikal dan juga teknis secara tertutup teman-teman. Karena ini penting, karena ini dadakan. Harusnya kalau menghadapi Persija masih di sekitaran Jakarta mah H-1 juga sudah masih bisa lah gitu ya. Tapi kalau sekarang harus ke Segiri, ke Samarinda dengan sesegera mungkin. Jadi sekarang latihan tertutupnya sangat harus dilakukan gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf sebelumnya, katanya baru bisa dibuka setelah latihan selesai. Baik, yang kedua ini pun tidak kalah penting teman-teman. Informasi kemarin kita membahas, intinya adalah kenapa perpindahan venue ini menjadi penting gitu ya. Nah ini kita perlu dengan sedikit penjelasan video dari gubernurnya teman-teman, yang mana setelah video ini tayang baru kita kasih beberapa penjelasannya gitu ya. Jadi ya kita saksikan dulu saja. Ada sebuah video dari Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan kecewa laga Persija menghadapi Persib Bandung ini tidak bisa digelar di Jakarta. Nah kenapa? Mangga disaksikan terlebih dahulu. Saya termasuk yang kecewa
Jadi bukan hanya Jackmania atau siapa, saya termasuk yang kecewa. Dan kemarin teman-teman juga tahu saya menerima Kapolda. Jadi intinya saya juga kecewa. Tetapi apapun yang menjadi keputusan bersama tidak dipertandingkan di Jakarta, saya sebagai gubernur, karena ada reasoning atau alasan yang menurut saya sangat-sangat masuk akal, bagaimanapun saya lebih baik menjaga Jakarta tetap adem, ayem, tentrem. Itu yang lebih utama. Kalau kecewa, saya kecewa banget. Kalau alasan yang buat alasan saja yang membuat. Baik, itu teman-teman sedikit mengenai video dari Pramono Anung gitu ya, Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan ya tidak bisa menggelar pertandingan di GBK atau di wilayah DKI Jakarta. Ya dia kecewa, tapi ya ini juga sesuai dengan sudah koordinasi katanya biar Jakarta aman dan tentram. Kenapa? Nah, bisa jadi teman-teman ternyata ini pun di internal Persija, dari supporternya, dari panpelnya itu sedang ribut membuli atau sedang ribut balik membenci Pramono Anung atau gubernurnya sendiri. Kenapa teman-teman? Ternyata GBK itu dipakai oleh Ormas. Nah, di sini sering dipakai oleh Ormas Grip Jaya atau yang dikomandoi oleh Hercules, teman-teman. Jadi 10 Mei mendatang ini Grip Jaya itu sudah melakukan izin terlebih dahulu kepada pengelola GBK katanya untuk melakukan acara milad katanya atau ulang tahun gitu ya, ulang tahun Grip Jaya. Jadi isinya ya Ormas, ya apal mirinya Ormas Nakumaha. Jadi ya ini teman-teman yang menjadikan bahwa GBK tidak boleh digunakan oleh Persija, walaupun tidak diungkapkan oleh Pramono Anung. Ini ternyata kebongkar sendiri, yang mana sekarang di internal Jackmania itu sedang hangat-hangatnya menggelorakan ya kebencian terhadap gubernurnya gitu, yang katanya pecinta Persija akan mengusahakan, ternyata omong kosong katanya gitu ya teman-teman. Jadi ya inilah yang terjadi pada supporter tetangga, jadi tidak kompak dengan pemangku kepentingannya. Alhamdulillah di Persib mah dari atas sampai bawahnya kompak gitu ya, walaupun ya banyak dikatain ini, banyak dikatain itu segala macam, ternyata terbongkar sendiri bahwa ya mereka mempunyai urusan internal yang ya mangga aja lah, itu mah diselesaikan secara personal gitu ya, atau secara internal mereka saja. Baik teman-teman, ini juga menjadikan satu hal yang memang seperti kita tahu kenapa akhirnya penonton yang memang mengharapkan atau supporter Persija yang mengharapkan bermain di Jakarta akhirnya tidak bisa menyaksikan. Itu pun ternyata teman-teman dialami oleh manajemen Persib juga, memang ada imbasnya. Jadi ya kita kaget katanya, kata Kang Aditya, walaupun kemarin kita udah tahu katanya dipindahin ke Senggiri Samarinda, tapi sebelumnya kita sudah mendapatkan surat pemberitahuan bahwa laga Persija menghadapi Persib itu di JIS atau Jakarta International Stadium. Nah, tiba-tiba kemarin blank gitu ya, bermain di Senggiri Samarinda. Wah, hanya kumaha gitu, makanya kita juga harus nyiapin tiket, akomodasi segala macam kan. Apakah ini menjadi pemecah konsentrasi katanya? Tapi alhamdulillah tidak gitu ya, karena segala kemungkinan menghadapi Persija Jakarta ini kita sudah mengantisipasi katanya, alhamdulillahnya gitu. Jadi kita siap bermain dimanapun. Boyan juga udah bilang pemain kita tidak ada yang cedera, walaupun ada yang masih dipantau, tapi insya Allah lah sudah oke gitu ya untuk menghadapi Persija mah. Jadi tidak ada pemain yang cedera, tidak ada yang terkena akumulasi kartu, jadi semuanya enakan, kita bisa main full tim katanya dimanapun, hayu digaskeun. Nah, ini memang menjadi satu hal yang kita patut syukuri teman-teman, yang walaupun mungkin ada agenda-agenda tertentu gitu, namun ya kita nggak tahu lah, kita berpikir positif saja. Yang penting pemain kita full tim gitu ya, kita bisa main dimanapun. Yang pasti menurut Ferry Paulus kan tidak bisa diundur pertandingan ini, ya otomatis harus tetap main. Jadi ya udah, kita tinggal tunggu saja bagaimana nanti hasilnya gitu ya teman-teman.
Baik, di sini juga ada beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk dari kemarin. Insya Allah kita coba bacakan biar fokus gitu ya. Kalau kemarin kita fokusnya pertandingan kenapa dipindahkan ke Samarinda, dan sekarang fokusnya kita ada beberapa masalah yang memang bukan menjadi konsen kita. Jadi biarkan saja, dianggap ya itu mah urusan internal mereka, dan ya nanti sore atau insya Allah setelah ini, video setelah ini kita coba kasih informasi yang sangat menarik teman-teman gitu ya. Baik, kita bacakan dulu saja pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Kang Roni. Waalaikumsalam. Kang, Ari wasit Persija PS Persib lokal atau asing? Nah, ini yang sudah kita kemarin sempat bahas. Kalau untuk wasitnya berharap ya asing tentu saja, karena kan ini partai panas gitu, yang mana ya jangan coba-coba gitu ya. Kalaupun lokal, katanya ini mah baru katanya teman-teman yang kita dengar, wasit asal Sumatera dua-duanya. Yang pertama calonnya adalah Chandra, wasit asal Sumatera Barat. Yang satu lagi Rio Permana, katanya dari Riau, dari Sumatera juga. Nah, ini apakah dua wasit ini kalau lokal, kalau asing kan ada Yamamoto dengan yang dari Malaysia kemarin, tapi kita nggak bisa tahu gitu ya sampai dengan keluar infonya oleh I-League atau oleh operator. Makanya kemarin juga baru venue-nya ditentukan, jadi wasitnya juga mungkin sedang ditentukan gitu ya. Kita tunggu saja, kalau sudah keluar nanti kita kabarin lagi. Baik, lalu selanjutnya izin bertanya Kang, kenapa Persija PS Persib nggak di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, kan udah langganan? Ini juga menjadi menarik teman-teman, karena beberapa waktu yang lalu Wali Kota Bekasi mengatakan tidak bisa menggelar lagi atau melarang menggelar lagi laga Persija menghadapi tim yang memang berpotensi apa ya, dalam bahasa kerasnya mah berpotensi rusuh atau memang tidak aman gitu ya. Jadi kalau menghadapi laga-laga biasa, Persija menghadapi tim mana gitu, bisa asal tidak Persib, tidak Arema gitu ya, tidak menghadapi tim yang berpotensi rusuh. Nah, ini memang kenapa tidak boleh ya, salah satunya dari pemangku kewenangannya tidak memberikan izin. Bahkan ya kenapa dipindahkan ke Senggiri, ini juga ada cerita sedikit teman-teman. Menurut Bung Ferry, atau sekarang kan menjadi bagian dari manajemen Persija, kalau dulu kan pentolannya Jackmania gitu ya, supporter Persija Jakarta. Jadi menurut Bung Ferry adalah kenapa kita memutuskan di Samarinda atau dikasih jatah di Samarinda gitu ya oleh operator, dicarikan di sana. Nah, ini tanda apa, kata kuncinya bahwa kita dicarikan oleh operator bermain di Samarinda, karena Samarinda itu boleh bermain dengan penonton teman-teman. Kalau di stadion yang lain, katakanlah di Pulau Jawa, seluruhnya itu tidak boleh menggunakan penonton, boleh main tapi tanpa penonton, ya rugi katanya, karena ini kan pertandingan besar, kita ingin ada sesuatu yang memang membikin kita mendukung gitu. Jadi ya milihnya di Samarinda karena boleh ada penonton di sana. Nah, pertanyaannya kemarin sudah kita bahas, kalaupun ada penonton, supporter Persija apakah semua akan memenuhi stadion sendiri? Tentu tidak juga gitu ya, karena keterbatasan biaya dan lain-lain, jarak juga teman-teman. Namun yang jelas pasti ada supporter Borneo yang memang nonton dan akan mendukung Persija karena sama-sama oranye meren gitu ya. Nah, ini juga ya kita harapkan gimana ya, ya itu mah keun bae lah. Kalau Boyan Hodak pengennya mah penuh stadion, keun bae, mau itu penuh sama cacian gitu ya terhadap tim Persib, yang penting stadion penuh karena itu akan menambah semangat timnya. Nggak peduli katanya walaupun tim kita dicemooh, tapi yang jelas kita makin semangat kalau bermain di ribuan penonton katanya gitu ya teman-teman. Jadi ya gimana ya, ya sekali lagi lah, kalau tim-tim di Jawa ini atau stadion di Jawa tidak memberikan izin karena tidak boleh ada penonton katanya gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, apakah pihak klub tidak bisa menolak penetapan tuan rumah yang terkesan sewenang-wenang dan merugikan? Ya sebetulnya nggak bisa nolak, karena kalau nolak hukumannya WO gitu ya, karena sekali ditetapkan dan keluar langsung dari operator, venue-nya misalkan di Papua, ya kita harus ke sana dengan
segala keterbatasannya dan segala keterburu-buruannya gitu ya. Walaupun ya H-1, H-2 itu juga sebetulnya agak riskan, tapi ya dimanapun venue-nya harus tetap ke sana teman-teman katanya gitu ya. Tidak bisa, kalau protes bisa, tapi kalau memutuskan tidak datang ya WO gitu ya, nggak ada kata lain. Nah makanya ini teman-teman yang menjadi permasalahan internal dari Persija adalah mereka sendiri tidak bisa menetapkan mau main di mana. Yang bisa menetapkan ya harus koordinasi ke sana ke sini, liar teman-teman, jadi panpel Persija mah, apalagi yang ujung-ujungnya ditentukan oleh operator. Kalau kita mah kan banyak gitu ya opsi, tidak bisa bermain di sini dan lain sebagainya. Kalau sana mah aduh, ku politisi mah hese teman-teman, ternyata mau main di stadion ini gitu ya, ada konser stadion ini, ada ormas yang udah nyewa di stadion ini, temenang kudu penonton. Nah liar, jadi panpel sana mah ya alhamdulillah lah, Persib mah lancar gitu ya, dikasih kelancaran semuanya. Jadi sekali lagi tidak bisa menolak ketika penetapan tuan rumah ingin bermain di mana, karena itu ya sudah menjadi ketetapan operator. Kalau menolak kita WO. Lalu selanjutnya katanya kan di Gelora Bung Tomo diizinkan asal tanpa penonton, kenapa nggak diambil Surabaya saja yang tanpa penonton? Nah tadi udah kita jelaskan, jadi kalau untuk di tanpa penonton ini panpel Persija itu nggak maunya yang ada penonton, biar ya bagaimanapun juga tanpa penonton tim yang bertanding tim besar tuh kayaknya nggak enak gitu ya. Makanya mereka cari yang ada penonton, adanya di Samarinda, walaupun kita nggak tahu aslinya bagaimana, apakah memang betul gitu ya di seluruh stadion Pulau Jawa ini tidak bisa memberikan akses penonton atau bagaimana, karena kan justru di sana kita nggak tahu pengamanannya bagaimana. Kalau di Jawa kan setidaknya ya bisa memberikan pihak keamanan, juga mungkin bisa bantuan dari sini dari situ, tapi ya yang jelas patokannya di Jakarta sendiri yang notabene ibu kota, pengamanannya tidak bisa mengamankan, apalagi yang di lokasi lain, karena ya kita nggak tahu lah. Sekali lagi Persija sebelum menghadapi Persib sebetulnya sudah kalah teman-teman, sudah kalah 0-1 menghadapi Ormas. Jadi Ormas yang menang menghadapi Persija untuk memperebutkan Gelora Bung Karno gitu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan lah informasi di hari ini bisa memberikan satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Mangga yang mau ke GBLA, hati-hati di jalan, dijaga segala sesuatunya aman, tertib, aman, dan nyaman gitu ya teman-teman. Dan ya kita doakan saja semuanya baik-baik saja di hari ini. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.